Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah perjalanan hidup Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Seperti apakah kisah perjalanan hidup beliau? Dan apa saja kelebihan atau karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Karomah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama anggota Wali Songo, sang penyebar agama Islam di tanah Jawa. Selain dikenal memiliki ilmu yang tinggi, Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomah Sunan Gunung Jati adalah beliau merubah pohon menjadi emas. Peristiwa ini terjadi ketika Syarif Hidayatullah hendak pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat itu, beliau dibekali uang oleh ibunya sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh kawanan perampok. Namun beliau dengan tersenyum menyerahkan semua uangnya, yang berjumlah 100 dirham tadi, yang merupakan bekal yang diberikan oleh ibundanya. Sang perampok masih tidak percaya, kalau beliau hanya memiliki uang itu. Mereka masih memaksa untuk mendapatkan uang lagi dari Syarif Hidayatullah. Melihat kejadian ini, sang Sunan malah tersenyum, dan menunjuk pohon di dekatnya, seraya berkata, "Silahkan, ini ada satu lagi sebuah pohon yang terbuat dari emas, silahkan bagi-bagikan ke semua kawan-kawanmu." Ternyata, pohon yang ditunjuk oleh sang Sunan berubah menjadi emas. Melihat hal ini, para perampok tersebut menjadi tersadar, bahwa yang dihadapinya adalah bukan orang biasa. Dan akhirnya, para perampok tersebut malah tersadar, dan ingin menjadi murid sang Sunan, sampai akhirnya mereka memeluk agama Islam atas keinginannya sendiri. Dalam babat lain diceritakan, bahwa Sunan Gunung Jati mampu berjalan di atas air. Dikisahkan pada babat yang sama, beliau berangkat dari Mesir ke Pulau Jawa, yang mengharuskannya menyeberangi lautan. Bukannya menyeberangi lautan menggunakan perahu, Sunan Gunung Jati malah menyeberangi lautan hanya dengan berjalan. Karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati lainnya adalah, beliau dapat memindahkan istana Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal tersebut dilakukan karena para pendeta Hindu menolak untuk memeluk Islam dan pindah dari Istana Pakuan. Mereka bersikeras untuk tetap berada di Istana Pakuan. Dengan adanya hal ini, maka sang Sunan memindahkan istana Hindu tersebut ke alam gaib beserta para pendetanya. Bagi yang mau memeluk Islam tetap tinggal di Istana Pakuan di dunia nyata. Dan bagi yang tidak ingin memeluk Islam, mereka harus mau ditempatkan di luar ibu kota Pakuan. Sehingga, orang-orang inilah yang konon menjadi cikal bakal suku Baduy, yang diketahui tinggal di pegunungan daerah Banten. Mereka dikenal sebagai 40 keluarga yang tinggal di Baduy Dalam, sebagai penerus 40 pengawal Istana Pakuan. Dan bagi yang tidak terpilih menjadi anggota 40 keluarga, maka mereka tinggal di Baduy Luar. Sunan Gunung Jati memiliki karomah lainnya, yaitu salah satunya beliau dapat mengeluarkan bala tentara tikus. Kejadian ini terjadi ketika beliau membantu peperangan antara Kerajaan Demak dalam melawan Kerajaan Majapahit. Dalam peristiwa peperangan tersebut, beliau mengibaskan surban yang dipakainya. Sehingga, muncullah bala tentara tikus yang sangat banyak jumlahnya, yang kemudian membantu prajurit Demak perang melawan pasukan Majapahit. Hal ini membuat pasukan Majapahit kocar-kacir dan lari tunggang langgang, karena serangan dari bala tentara tikus ini yang sangat membabi buta. Karomah Sunan Gunung Jati yang sangat luar biasa lainnya adalah,
beliau mampu merubah bokor yang ditaruh di perut seorang putri untuk pura-pura hamil, namun ternyata menjadi benar-benar hamil. Kejadian ini dimulai dari kemasyhuran nama Sunan Gunung Jati, sehingga membuat beliau diundang oleh raja di Cina, yang hendak menguji kesaktiannya. Beliau diuji dengan menebak beberapa gadis yang sedang hamil, dan gadis yang didandani seperti orang hamil. Dan salah satunya adalah putri raja dari negeri Cina itu sendiri, yaitu Putri Ong Tin Nio. Putri tersebut diberi bokor di perutnya agar terlihat gendut, dan ketika ditutup dengan bajunya akan terlihat hamil. Dan akhirnya waktu pengujian Sang Sunan pun tiba. Pada saat itu, Sang Sunan menunjuk, kalau Sang Putri Ong Tin Nio lah yang sedang hamil. Melihat kejadian ini, sang raja dan seluruh penghuni istana tertawa keras, dan mengejek jawaban dari Sang Sunan. Namun Sang Sunan tetap meyakinkan, kalau Putri Ong Tin Nio benar-benar hamil. Karena semua tidak percaya, maka akhirnya Sang Sunan meminta izin untuk pulang ke Cirebon. Setelah Sunan pergi, Putri Ong Tin Nio masuk ke kamarnya bersama dayang-dayangnya. Dan ketika ia mau membuka bokor di perutnya, sang putri dan para dayang terkejut, karena bokor di perut sang putri menghilang, dan perut sang putri benar-benar gendut alias benar-benar hamil. Hal ini membuat dia menangis dan sangat sedih, serta merasa bersalah pada Sang Sunan. Maka dari itu sang putri meminta izin pada ayahanda, untuk menyusul Sang Sunan ke tanah Jawa. Sang kaisar pun mengizinkannya dengan diiringi pasukan lautnya, dan beberapa pasukan pengawalnya. Akhirnya, sang putri bertemu dengan Sunan Gunung Jati, dan memohon maaf atas perbuatannya dan perbuatan ayahnya yang menguji beliau. Dan pada akhirnya, Putri Ong Tin Nio menikah dengan Sunan Gunung Jati, dan ia kemudian dikenal dengan panggilan Nyi Ong Tin Nio, atau Nyi Ratu Rara Semanding. Dalam riwayat lainnya, Sunan Gunung Jati mampu menghilangkan pasukan Kuningan dalam sekejap. Dikisahkan, bahwa Sunan Gunung Jati sedang bertanya kepada Pangeran Kuningan, tentang bagaimana caranya untuk membuat para raja Pasundan masuk ke agama Islam. Kemudian Pangeran Kuningan menjawab, bahwa dia mampu mendatangkan bala tentara yang jumlahnya sangat banyak, dengan menggunakan jimat miliknya. Cara mendatangkannya sangat mudah, yakni hanya mengumpulkan berbagai kerikil dan jamur merang, dan kemudian ditetesi jimat Cupu Tirta Bala. Kemudian tanpa diduga, muncullah banyak sekali tentara yang memenuhi alun-alun di Cirebon. Munculnya tentara yang jumlahnya luar biasa tersebut, membuat rakyat Cirebon gempar. Kemudian Syarif Hidayatullah membacakan pasukan tersebut suatu doa. Atas izin Allah, seketika tentara yang jumlahnya ratusan tadi hilang, dan kembali menjadi kerikil dan jamur merang. Di kisah lainnya, Syarif Hidayatullah diriwayatkan dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, atas petunjuk seekor naga. Suatu ketika, Syarif Hidayatullah yang merupakan putra Raja Mesir, beliau sedang sendirian di gedung perpustakaan. Syarif Hidayatullah sedang fokus membaca kitab usul kalam dengan serius, hingga bisa menangkap isinya dengan baik. Setelah membacanya, Syarif Hidayatullah termotivasi ingin berguru kepada Nabi Muhammad, walaupun sejatinya beliau sudah paham, bahwa Rasulullah sudah lama wafat. Namun kenyataan tersebut tidak membuatnya membatalkan tekad dan niatnya yang begitu kuat. Lantas, Syarif Hidayatullah menemui ibunya, untuk meminta izin berguru dan mencari Nabi Muhammad. Ibunya menegaskan kepada Syarif Hidayatullah, bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Ia menasihati Syarif Hidayatullah untuk mencari ulama lain yang disukainya, dan tidak perlu lagi mencari guru yang telah lama tiada. Akan tetapi, Syarif Hidayatullah tetap memaksa, dan pamit untuk berangkat. Sang ibu pun tidak bisa mencegahnya, dan hanya bisa menangis dan pasrah karena ditinggal putra kesayangannya. Suatu malam, sang ibu bermimpi bertemu suaminya. Lalu suaminya berkata agar ia ikhlas serta percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpi itu, sang suami juga berkata agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keputusan Syarif Hidayatullah menuntunnya menjadi pribadi yang lebih baik. Selepas bangun dari mimpi, sang ibu kemudian langsung bertaubat, berdoa, dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah hutan, Syarif Hidayatullah bertemu dengan seekor naga yang besar, dan menghadang perjalanannya. Sang naga bertanya, "Siapa kamu, dan mau kemanakah kamu?" Syarif Hidayatullah menjawab, bahwa ia adalah putra Raja Mesir yang sedang menempuh perjalanan jauh, untuk mencari dan berguru kepada Nabi Muhammad. Sang naga mengatakan, bahwa jika ingin bertemu Nabi Muhammad, maka berjalanlah ke arah barat, menuju Pulau Majeti. Setelah menempuh perjalanan sesuai arahan seekor naga, akhirnya Syarif Hidayatullah berhasil bertemu Nabi Muhammad. Dalam perjumpaan itu, Nabi Muhammad menasihati Syarif Hidayatullah, agar dirinya mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Syarif Hidayatullah lalu berterima kasih, atas nasihat dan pemberian insan kamil dari Nabi Muhammad. Kelebihan lainnya yang dimiliki Sunan Gunung Jati lainnya adalah, beliau ahli dalam berbagai bidang ilmu. Dari ribuan naskah kuno Cirebon yang terkumpul, dan berhasil diterjemahkan, di dalamnya diceritakan banyak sekali kehebatan, keahlian, dan kesaktian Sunan Gunung Jati. Namun di antara itu semua ada 5 keahlian utama yang beliau miliki. Yang pertama, Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang ahli bahasa. Berdasarkan hasil kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa, terlebih terhadap bahasa-bahasa daerah. Bahasa yang dikuasai bukan hanya bahasa dunia, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Atas hal tersebut, dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati ke wilayah-wilayah pelosok menjadi lebih mudah. Yang kedua, Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang ahli dalam bidang politik. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, dia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti Pajajaran, hingga mengusir Portugis di Selat Sunda, dengan dibantu Kerajaan Demak. Yang ketiga, Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang ahli dalam bidang pendidikan. Selain berpolitik, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, dia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, 1 bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon, yakni pada malam Jumat. Murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat datang, dan setia mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Sebak Kliwon. Tradisi itu saat ini masih ada, tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati. Yang keempat, Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang ahli dalam bidang strategi perang. Dalam mempertahankan eksistensi Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati perlu memperluas wilayah kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kalapa. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat, dan separuh dari Jawa Tengah. Dan yang kelima, Sunan Gunung Jati adalah seseorang yang ahli dalam bidang ilmu pengobatan. Sunan Gunung Jati juga memiliki karomah dalam ilmu pengobatan. Diceritakan, saat itu ada pasangan tengah berselisih paham, mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Sang suami yakin, kalau perut istrinya yang membesar itu karena hamil. Akan tetapi, sang istri tidak yakin atas pernyataan suaminya itu. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati, untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa, di dalamnya bukanlah janin bayi, melainkan sebuah penyakit tumor. Selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu pengobatan yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati berhasil mengambil tumor si ibu, setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Sunan Gunung Jati dikenal memiliki kesaktian atau karomah, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan, beliau bahkan pernah lolos dari pembunuhan, yang hendak dilakukan oleh salah satu penguasa wilayah di bawah kerajaan Pajajaran, yang bernama Kiku Sangkanurik. Suatu ketika,
Syarif Hidayatullah yang terkenal dengan panggilan Sunan Gunung Jati, beliau tengah berjalan-jalan, dan tak sengaja bertemu Kiku Sangkanurip. Saat itu, Kiku Sangkanurip tengah menyadap tuak secara berlebihan, sehingga ditegurlah oleh Syarif Hidayatullah. Ternyata teguran itu membuat Kiku naik pitam, dan menghentikan proses penyadapan tuaknya, kemudian mengejar Syarif Hidayatullah. Sambil mengejar Sunan Gunung Jati, Kiku Sangkanurip pun memaki-maki waliullah itu. Setelah berjumpa, Kiku Sangkan mencoba menangkapnya, akan tetapi Sunan Gunung Jati dapat mengelak, dan menghindar dari cambuk dan goloknya. Beberapa kali upaya Kiku untuk menghabisi Sunan Gunung Jati dengan cambuk dan goloknya gagal. Tetapi Sunan Gunung Jati terus bersabar, dan tak membalas balik ulah Kiku. Sejurusan kemudian, Sunan Gunung Jati meminta Kiku untuk melihat di belakangnya. Suatu keanehan pun muncul, ketika Kiku Sangkan menengok ke belakang, dan dilihatnya di lapangan sudah penuh dengan uang dinar. Kiku Sangkan berubah pikirannya, hatinya tertarik untuk mengambil uang-uang dinar itu. Akhirnya, Sunan Gunung Jati lalu pergi meninggalkannya, kembali menuju Puri. Sebenarnya uang dinar itu awalnya tak ada, tetapi ketika Sunan Gunung Jati dikejar Kiku, tiba-tiba uang itu muncul. Dari sanalah Kiku berpikir, bahwa orang yang baru saja dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Tetapi Kiku tak mampu mengejar Sunan Gunung Jati yang telah meninggalkannya, karena tadi ia lebih tertarik dengan uang-uang yang berserakan. Padahal, niat hati Kiku saat itu ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang sudah mengetahui isi hati Ki Sangkan yang akan mengabdi itu, beliau sengaja berjalan-jalan lagi. Akhirnya, beliau pun berjumpa kembali dengan Kiku Sangkanurip. Lalu Syarif Hidayatullah menyapanya, dan mereka saling memberi hormat. Syekh Maulana atau Sunan Gunung Jati kemudian dipersilakan duduk, seraya Kiku berkata, "Tuanku yang sejati, hamba mohon dimaafkan." Maka dijawablah oleh Sunan Gunung Jati, "Insya Allah." Kemudian Kiku Sangkan menjamunya, dengan hidangan panggang induk ayam yang tengah mengeram, yang menurut Ki Sangkan rasanya akan gurih sekali. Kemudian Syekh Maulana berkata, "Mengapa Anda lakukan semua itu? Bukankah induk ayam itu tengah mengerami? Mengapa Anda sampai tega memotongnya?" Kemudian ayam di atas panggangan itu dijampi oleh Sunan Gunung Jati, dan tiba-tiba ayam itu hidup kembali, dan kemudian mampu berlari berkeok-keok dari panggangan. Kiku Sangkan segera sadar, bahwa itulah berkahnya Syekh Maulana, yang sudah masyhur di Gunung Jati, sebagai wali mulia yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu, Sunan Gunung Jati pun pulang kembali ke Selat Cendana, yang terletak di sebelah barat Puri, yang pada waktu itu belum dibangun ke arah selatannya. Sementara, Kiku Sangkanurip akhirnya mengakui karomah Sunan Gunung Jati, dan kemudian tunduk dengan mengikuti ajaran Islam. Kisah perjalanan hidup Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama Syarif Hidayatullah. Beliau lahir sekitar 1450 Masehi, namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir pada sekitar 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari kelompok ulama besar di Jawa, yang mereka dijuluki Wali Songo. Sebelum membahas Sunan Gunung Jati lebih lanjut, terlebih dahulu akan kami bahas asal-usul tentang Belayu. Sebelum era Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat, ada seorang ulama besar dari Baghdad, yang telah datang di daerah Cirebon, dan bersama 22 orang muridnya. Ulama besar dari Timur Tengah itu bernama Syekh Kahfi. Ulama inilah, yang lebih dahulu menyiarkan agama Islam di sekitar daerah Cirebon. Alkisah, putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang, dan adiknya Rara Santang. Pada suatu malam mereka mendapat mimpi yang sama. Mimpi itu terulang hingga 3 kali, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad yang sedang mengajarkan agama Islam. Wajah Nabi Muhammad yang agung, dan caranya menerangkan Islam demikian mempersona, membuat kedua anak muda itu merasa rindu.
Akan tetapi, mimpi itu hanya terjadi 3 kali. Seperti orang kehausan, kedua anak muda itu mereguk air lebih banyak lagi. Air yang akan menyejukkan jiwanya itu adalah agama Islam. Kebetulan, mereka telah mendengar adanya Syekh Zatul Kahfi, atau lebih mudah disebut Syekh Datuk Kahfi, yang telah membuka perguruan Islam di Cirebon. Mereka kemudian mengutarakan maksudnya kepada Prabu Siliwangi untuk berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Mereka ingin memperdalam agama Islam, seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Namun Pangeran Walangsungsang dan adiknya tetap nekat, sehingga keduanya melarikan diri dari istana, dan pergi berguru kepada Syekh Datuk Kahfi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walangsungsang diperintahkan oleh Syekh Datuk Kahfi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Pangeran Walangsungsang adalah seorang pemuda sakti, sehingga tugas itu diselesaikannya hanya dalam beberapa hari. Daerah itu dijadikan pendukuhan, yang semakin hari semakin banyak orang berdatangan menetap, dan mereka kemudian menjadi pengikut Pangeran Walangsungsang. Setelah daerah itu ramai, Pangeran Walangsungsang diangkat sebagai kepala dukuh, dengan gelar Cakrabuana. Sedangkan daerahnya kemudian dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri dari berbagai rasa atau keturunan. Banyak pula pedagang asing yang menjadi penduduk tersebut, sehingga terjadilah pembauran dari berbagai ras, dan pencampuran itu dalam bahasa Sunda disebut caruban. Maka, daerah Tegal Alang-Alang juga disebut dengan Caruban. Menurut riwayat, sebagian besar rakyat Caruban mata pencariannya adalah mencari udang, kemudian dibuatnya menjadi petis yang terkenal. Dalam bahasa Sunda, petis dari air udang itu bernama Cairebon. Daerah Caruban pun kemudian lebih dikenal sebagai Cirebon, bahkan hingga sekarang ini. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang, mereka berdua diperintah Datuk Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Di kota suci Mekah, kedua kakak beradik itu tinggal di rumah seorang ulama besar bernama Syekh Bayanillah, sambil mereka menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua kakak beradik itu bertemu dengan seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah, yang sama-sama menjalani ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik pada wajah Rara Santang, yang mirip dengan mendiang istrinya. Sesudah ibadah haji diselesaikan, Raja Mesir itu kemudian melamar Rara Santang pada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana pun tidak keberatan dengan lamaran itu. Maka dilangsungkanlah pernikahan dengan cara madhab Syafi'i. Nama Rara Santang kemudian diganti dengan Syarifah Mudaim. Dari perkawinan itu lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurul. Menurut riwayat, Pangeran Cakrabuana sempat tinggal di Mesir selama 3 tahun. Beliau kemudian pulang ke Jawa, dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri Caruban Larang adalah perluasan dari daerah Caruban atau Cirebon, dan pola pemerintahannya menggunakan azas Islami. Istana negeri itu dinamakan sesuai dengan putri Pangeran Cakrabuana, yaitu Pakungwati. Dalam waktu singkat, negeri Caruban Larang telah terkenal ke seluruh tanah Jawa, bahkan terdengar pula oleh Prabu Siliwangi, selaku sang penguasa daerah Jawa Barat. Setelah mengetahui negeri baru tersebut dipimpin putranya sendiri, maka sang raja tidak keberatan, walau hatinya kurang berkenan. Sang Prabu akhirnya juga merestui tampuk pemerintahan putranya, bahkan Sang Prabu memberinya gelar Sri Manggana. Sementara itu, dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia kemudian ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir, namun anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Dia dan ibunya kemudian bermaksud pulang ke Tanah Jawa, dan berdakwah di Jawa Barat. Kedudukan ayahnya itu kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurul. Sewaktu berada di negeri Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia muda itu ilmunya sudah sangat banyak, maka ketika pulang ke tanah leluhurnya yaitu Jawa,
ia tidak merasa kesulitan dalam melakukan dakwah. Perjuangan Sunan Gunung Jati. Seringkali terjadi kerancuan antara nama Fathahillah dengan Syarif Hidayatullah, yang bergelar Sunan Gunung Jati. Orang menganggap Fathahillah dan Syarif Hidayatullah adalah orang yang sama, namun yang benar adalah dua orang. Syarif Hidayatullah, beliau adalah cucu Raja Pajajara, seorang penyebar agama Islam di Jawa Barat, yang kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Sedang Fathahillah, beliau adalah seorang pemuda Pasai yang dikirim Sultan Trenggana, guna membantu Sunan Gunung Jati dalam berperang melawan penjajah Portugis. Bukti bahwa Fathahillah bukan Sunan Gunung Jati adalah, terdapat makam dekat Sultan Gunung Jati yang bertulisan Tubagus Pasai Fathullah, atau Fathahillah, atau Faletehan menurut lidah orang Portugis. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang di negeri Caruban Larang Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir dahulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu, ketika Syarif Hidayatullah dan ibunya pulang ke tanah leluhurnya, Syekh Datuk Kahfi sudah wafat. Guru Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim itu kemudian dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Mudaim minta izin, agar ia diperbolehkan tinggal di Pasambangan, atau yang dikenal dengan wilayah Gunung Jati. Syarifah Mudaim dan putranya, yaitu Syarif Hidayatullah, mereka meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi, yakni membuka pesantren Gunung Jati. Sehingga, sosok Syarif Hidayatullah kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Tibalah saat yang ditentukan, ketika Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya, yaitu Nyi Pakungwati, dengan Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana kemudian menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah, dengan gelar Susuhunan, yang artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan, pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran, untuk mengunjungi kakeknya, yakni Prabu Siliwangi. Saat itu Sang Prabu diajak masuk Islam kembali, tetapi ia tidak mau. Meskipun Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya untuk menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Singkat cerita, Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Saat itu, penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam, dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan, Syarif Hidayatullah kemudian dijodohkan dengan putri Adipati Banten, yakni yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan inilah, Syarif Hidayatullah kemudian dikaruniai dua orang putra, yaitu Nyi Ratu Winaon, dan Pangeran Sebakingking. Dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan, beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakungwati, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama, dengan gelar Sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran, yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkangan oleh Raja Pajajaran. Sehingga, pada masa itu Raja Pajajaran tak peduli, siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu. Maka kemudian dikirimkannya pasukan prajurit pilihan, yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Syarif Hidayatullah, yang dianggap lancang karena mengangkat diri sebagai Raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil, karena Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Diketahui, mereka malah masuk Islam, dan menjadi pengikut Syarif Hidayatullah.
Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain, mereka menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, maka semakin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Hingga pada masa itu, banyak pedagang besar dari negeri asing datang menjalin persahabatan, dan diantaranya dari negeri Tiongkok. Salah seorang keluarga istana Cirebon, kawin dengan pembesar dari negeri Cina yang berkunjung ke Cirebon, yaitu M. Ahuan. Maka, jalinan antara Cirebon dan negeri Cina menjadi semakin erat. Bahkan Sunan Gunung Jati pernah diundang ke negeri Cina, dan kawin dengan putri Kaisar Cina yang bernama Putri Ongtin. Kaisar Cina yang pada saat itu dari dinasti Ming, diketahui juga beragama Islam. Dengan perkawinan itu, sang kaisar ingin menjalin erat hubungan baik antara Cirebon dan negeri Cina. Hal ini ternyata menguntungkan bangsa Cina untuk dimanfaatkan dalam dunia perdagangan. Sesudah kawin dengan Sunan Gunung Jati, Putri Ongtin diganti namanya menjadi Nyi Ratu Rara Semanding. Sang kaisar, atau ayah Putri Ongtin ini, membekali putranya dengan harta benda yang tidak sedikit. Sebagian besar barang-barang peninggalan Putri Ongtin, yang dibawa dari negeri Cina pada waktu itu, sampai sekarang masih ada, dan tersimpan di tempat yang aman. Oleh sebab itulah, istana dan masjid Cirebon kemudian diperluas, dan dihiasi lagi dengan motif-motif hiasan dinding dari negeri Cina. Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun pada tahun 1480, atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati, istri dari Sunan Gunung Jati. Pembangunan masjid itu melibatkan banyak pihak, di antaranya para wali songo, dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan itu, Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Tatal, sebagai lambang persatuan umat. Selesai membangun masjid, diteruskan dengan membangun jalan-jalan raya, yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah kadipaten lainnya, untuk memperluas pengembangan Islam di seluruh tanah Pasundan. Prabu Siliwangi hanya bisa menahan diri, atas perkembangan wilayah Cirebon, yang saat itu semakin luas itu. Bahkan wilayah Pajajaran sendiri pada masa itu sudah semakin terhimpit. Pada tahun 1511, Malaka diduduki oleh bangsa Portugis. Selanjutnya, mereka ingin meluaskan kekuasaannya ke Pulau Jawa. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi salah satu incaran mereka untuk menancapkan kuku penjajahan. Demak Bintoro menyadari bahaya besar tersebut yang ditaukatkan akan mengancam Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, Raden Patah mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Tapi usaha itu tak membuahkan hasil, sebab persenjataan Portugis itu terlalu lengkap, dan mereka terlanjur mendirikan benteng yang kuat di Malaka. Ketika Adipati Unus kembali ke Jawa, seorang pejuang dari Pasai Malaka bernama Fatahillah, ia ikut berlayar ke Pulau Jawa. Pasai sudah tidak aman lagi bagi mubalik seperti Fatahillah, karena itu beliau ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Diketahui, Raden Patah wafat pada tahun 1518, dan kedudukannya digantikan oleh Adipati Unus, atau Pangeran Sabranglor. Baru saja beliau dinobatkan, muncullah pemberontakan-pemberontakan dari daerah pedalaman. Di dalam usaha memadamkan pemberontakan itu, diketahui Pangeran Sabranglor meninggal dunia, gugur sebagai pejuang syahid. Pada tahun 1521 Sultan Demak dipegang oleh Raden Trenggana, putra Raden Patah yang ketiga. Di dalam pemerintahan Sultan Trenggana inilah, Fatahillah kemudian diangkat sebagai panglima perang, yang akan ditugaskan mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Fatahillah yang pernah berpengalaman melawan Portugis di Malaka, sekarang ia harus mengangkat senjata lagi. Dari Demak, mula-mula pasukan yang dipimpinnya menuju Cirebon. Pasukan gabungan Demak Cirebon itu kemudian menuju Sunda Kelapa, yang sudah dijarah Portugis, atas bantuan Pajajaran. Lantas, mengapa Pajajaran membantu Portugis?
Hal itu disebabkan karena Pajajaran merasa iri dan dendam kepada perkembangan wilayah Cirebon yang semakin luas. Ketika Portugis memberikan sebuah janji yang bersedia membantu mereka merebut wilayah Pajajaran yang dikuasai Cirebon, maka Raja Pajajaran menyetujuinya. Lantas, mengapa pasukan gabungan Demak Cirebon itu tidak dipimpin oleh Sunan Gunung Jati? Karena Sunan Gunung Jati tahu, saat itu dia harus berperang melawan kakeknya sendiri. Maka, diperintahkannya Fathahillah memimpin serbuan itu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalamannya bertempur di Malaka, Fathahillah mampu mengetahui titik-titik lemah tentara dan siasat Portugis. Itu sebabnya dia dapat memberi komando dengan tepat, dan setiap serangan Demak Cirebon selalu membawa hasil gemilang. Akhirnya, Portugis dan Pajajaran berhasil dikalahkan, dan Portugis kembali ke Malaka, sedangkan Pajajaran cerai-berai tak menentu arahnya. Selanjutnya Fathahillah ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak, yaitu sisa-sisa pasukan Pajajaran. Usaha ini tidak menemui kesulitan, karena Fathahillah dibantu putra Sunan Gunung Jati, yang bernama Pangeran Sebakingking. Di kemudian hari, Pangeran Sebakingking ini menjadi penguasa Banten, dan dikenal dengan gelar Pangeran Hasanuddin. Fathahillah kemudian diangkat segenap adipati di Sunda Kelapa, dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, karena Sunan Gunung Jati selaku Sultan Cirebon telah memanggilnya, untuk meluaskan daerah Cirebon, agar Islam lebih merata di Jawa Barat. Berturut-turut Fathahillah dapat menaklukkan daerah Talaga, sebuah negara kecil yang dikuasai Raja Buddha bernama Prabu Pacukuman. Kemudian juga Kerajaan Galuh, yang hendak meneruskan kebesaran Pajajaran lama. Raja Galuh ini bernama Prabu Cakraningrat, dengan senopatinya yang terkenal, yaitu Arya Kiban. Tapi Galuh tak dapat membendung kekuatan Cirebon, yang akhirnya Raja dan senopatinya juga meninggal dalam peperangan itu. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih Fathahillah. Akhirnya, Sunan Gunung Jati memanggil ulama dari Pasai itu ke Cirebon. Sunan Gunung Jati kemudian menjodohkan Fathahillah dengan Ratu Wulung Ayu. Sementara, kedudukan Fathahillah selaku Adipati Jayakarta, kemudian diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Ketika usia Sunan Gunung Jati sudah semakin tua, beliau mengangkat putranya yang bernama Pangeran Muhammad Arifin, sebagai Sultan Cirebon kedua, dengan gelar Pangeran Pasara-Pasarean. Fathahillah yang di Cirebon sering disebut Tu Bagus atau Kiai Bagus Pasai, kemudian diangkat menjadi penasehat sang sultan. Sunan Gunung Jati lebih memusatkan diri pada penyiaran dakwah Islam di Gunung Jati, atau pesantren Pasambangan. Namun 5 tahun sejak pengangkatannya, mendadak Pangeran Muhammad Arifin meninggal dunia, sehingga ia mendahului ayahandanya menghadap Sang Halik. Kedudukan Sultan kemudian diberikan kepada Pangeran Sebakingking, yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin, dengan kedudukannya yang berada di Banten. Sedangkan Cirebon walaupun masih tetap digunakan sebagai kesultanan, tapi sultannya hanya bergelar Adipati, yaitu Adipati Karbon I. Adipati Karbon I ini adalah menantu Fathahillah, yang diangkat sebagai Sultan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Adapun nama aslinya Adipati Karbon adalah Arya Kamuning. Sunan Gunung Jati diketahui wafat pada tahun 1568, dalam usia 120 tahun. Bersama ibunya, dan Pangeran Carkrabuasa, beliau kemudian dimakamkan di Gunung Sembung. 2 tahun kemudian, wafat pula Kiai Bagus Pasai atau Fathahillah, dan dimakamkan di tempat yang sama. Makam kedua tokoh itu berdampingan, tanpa diperantarai apapun juga. Demikianlah riwayat singkat perjuangan dakwah Sunan Gunung Jati. Silsilah Sunan Gunung Jati dengan Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, putra dari Rara Santang atau Syarifah Mudaim, putri dari Prabu Jaya Dewata, atau Raden Pamanah Rasa, atau Prabu Siliwangi II, putra dari Prabu Dewa Niskala, Raja Galuh atau Kawali, putra dari Niskalawastu Kancana atau Prabu Siliwangi I.
Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya dari sang ayah, Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika telah selesai belajar agama di pesantren Syekh Datuk Kahfi, beliau kemudian meneruskan ke Timur Tengah. Tempat mana saja yang dikunjungi masih diperselisihkan, kecuali di Mekah dan Madinah, karena kedua tempat itu wajib dikunjungi, sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon, dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon. Beliau kemudian menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu, setelah uaknya wafat. Memasuki usia dewasa, sekitar di antara tahun 1470 hingga 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten ketika itu, yang bernama Nyai Kaunganten. Dari pernikahan ini beliau mendapatkan seorang putri, yaitu Ratu Wulung Ayu, dan seorang putra yang bernama Maulana Hasanuddin, yang kelak menjadi Sultan Banten pertama. Sunan Gunung Jati juga diriwayatkan memiliki hubungan dengan Kesultanan Demak. Masa ini kurang banyak diteliti para sejarawan hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487. Yang mana, beliau memberikan andil karena sebagai anggota dari Dewan Mubalik, yang sekarang kita kenal dengan nama Wali Songgo. Pada masa ini, beliau saat itu berusia sekitar 37 tahun, dan kurang lebih sama dengan usia Raden Patah, yang baru diangkat menjadi Sultan Demak pertama, yang bergelar Alam Akbar Al-Fatah. Bila Syarif Hidayat keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Patah adalah keturunan beliau juga, tapi dari pihak ibu yang lahir di Campa. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan dari Kesultanan Demak. Hal ini terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, seorang ulama, sekaligus waliullah yang paling dituakan di Dewan Mubalik, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa, dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Setelah pendirian Kesultanan Demak, antara tahun 1490 hingga 1518, saat itu adalah masa-masa paling sulit, baik bagi Syarif Hidayat dan Raden Patah. Hal itu disebabkan, karena proses Islamisasi secara damai mengalami gangguan internal, yakni dari Kerajaan Pakuan dan Galuh di Jawa Barat, dan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan gangguan eksternal dari Portugis, yang tengah memulai ekspansi di Asia Tenggara. Tentang personaliti dari Syarif Hidayat yang banyak dilukiskan sebagai seorang ulama karismatik, dalam beberapa riwayat yang kuat, beliau memiliki peranan penting dalam pengadilan Syekh Siti Jenar, yang dilakukan pada tahun 1508, di pelataran Masjid Demak. Ia ikut membimbing ulama berperangai aneh itu untuk menerima hukuman, dengan lebih dulu melucuti ilmu kekebalan tubuhnya. Hingga pada akhirnya, eksekusi yang dilakukan Sunan Kalijaga akhirnya berjalan baik. Dan dengan wafatnya Syekh Siti Jenar, maka salah satu duri dalam daging di Kesultanan Demak telah tercabut. Raja Pakuan di awal abad 16, seiring masuknya Portugis di Pasai dan Malaka, merasa mendapat sekutu untuk mengurangi pengaruh Syarif Hidayat, yang telah berkembang di Cirebon dan Banten. Hanya wilayah Sunda Kelapalah yang masih dalam kekuasaan Pakuan. Di saat yang genting inilah, Syarif Hidayat berperan dalam membimbing Pati Unus, dalam pembentukan armada gabungan Kesultanan Banten, Demak, Cirebon, di Pulau Jawa, dengan misi utama mengusir Portugis dari wilayah Asia Tenggara. Terlebih dahulu, Syarif Hidayat menikahkan putrinya, untuk menjadi istri Pati Unus yang kedua, yakni pada tahun 1511. Kegagalan ekspedisi jihad dua Pati Unus yang sangat fatal, yakni pada tahun 1521, memaksa Syarif Hidayat merombak pimpinan armada gabungan yang masih tersisa, dan mengangkat Tubagus Pasai, yang belakangan dikenal dengan nama Fatahillah, atau Falatehan dalam dialek Portugis.
yang mana dirinya ditunjuk untuk menggantikan Pati Unus yang syahid di Malaka. Fathaillah lalu didapuk sebagai panglima berikutnya, dan kemudian menyusun strategi baru untuk memancing Portugis bertempur di Pulau Jawa. Hal itu ternyata sangat kebetulan, karena Raja Pakuan telah resmi mengundang armada Portugis datang ke Sunda Kelapa, sebagai dukungan bagi kerajaan Pakuan yang sangat lemah di laut, yang telah dijepit oleh Kesultanan Banten di barat, dan Kesultanan Cirebon di timur. Kedatangan armada Portugis sangat diharapkan dapat menjaga Sunda Kelapa dari kejatuhan berikutnya, karena praktis kerajaan Hindu Pakuan tidak memiliki lagi kota pelabuhan di Pulau Jawa, setelah Banten dan Cirebon menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Pada bulan Juni tahun 1527, armada Portugis akhirnya datang, dan berhasil dihantam serangan dahsyat dari pasukan Islam, yang telah bertahun-tahun ingin membalas dendam atas kegagalan ekspedisi jihad di Malaka pada tahun 1521. Dengan ini, maka jatuhlah Sunda Kelapa secara resmi ke dalam Kesultanan Banten Cirebon, dan kemudian dirubah nama menjadi Jayakarta, sedangkan Tubagus Pasai kemudian mendapat gelar Fathaillah. Perebutan pengaruh antara Pakuan Galuh dengan Cirebon Banten segera bergeser kembali ke darat. Tetapi Pakuan dan Galuh yang telah kehilangan banyak wilayah, mereka menjadi sulit menjaga keteguhan moral para pembesarnya. Satu persatu dari para pangeran dan putri Pakuan, mereka di banyak wilayah juga telah jatuh ke dalam pelukan agama Islam. Begitu pula dengan sebagian panglima perangnya. Satu hal yang sangat unik dari personality Syarif Hidayatullah adalah, yakni dalam riwayat jatuhnya Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568. Yang mana, hal itu terjadi hanya setahun sebelum beliau wafat dalam usia yang sangat sepuh, yakni hampir 120 tahun. Diriwayatkan, dalam perundingan terakhir dengan para pembesar Istana Pakuan, Syarif Hidayatullah saat itu memberikan dua opsi. Yang pertama, pembesar Istana Pakuan yang bersedia masuk Islam, mereka akan dijaga kedudukan dan martabatnya, seperti gelar pangeran, putri, atau panglima, dan dipersilakan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah, bagi yang tidak bersedia masuk Islam, maka harus keluar dari keraton masing-masing, dan keluar dari ibu kota Pakuan, untuk diberikan tempat di pedalaman Banten, yakni yang sekarang dikenal dengan wilayah Cibio. Dalam perundingan terakhir, yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi yang pertama. Sedangkan pasukan pengawal istana dan panglimanya, sebanyak 40 orang, yang merupakan korps elit dari Angkatan Darat Pakuan, mereka memilih opsi kedua. Sehingga, mereka inilah yang menjadi cikal bakal penduduk Baduy Dalam, yang sampai sekarang mereka terus menjaga anggota pemukiman, dengan hanya sebanyak 40 keluarga, karena sesuai dengan keturunan dari 40 pengawal Istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih, mereka harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Yang menjadi perdebatan para ahli hingga kini, adalah opsi ketiga, yang diminta para pendeta Sunda Wiwitan. Mereka menolak opsi pertama dan kedua. Dengan kata lain, mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan, aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah Istana Pakuan. Sejarah membuktikan, hingga penyelidikan, yang dilakukan para arkeolog asing ketika masa penjajahan Belanda, bahwa Istana Pakuan dinyatakan hilang, karena tidak ditemukan sisa-sisa runtuhannya. Sebagian riwayat yang diyakini kaum Sufi menyatakan, dengan kemampuan yang diberikan Allah, karena doa seorang ulama yang sudah sangat sepuh sangat mudah dikabulkan, Syarif Hidayat telah berhasil memindahkan Istana Pakuan ke alam gaib. Hal itu beliau lakukan, sehubungan dengan kerasnya penolakan para pendeta Sunda Wiwitan, untuk tidak menerima Islam, ataupun sekadar keluar dari wilayah Istana Pakuan. Bagi para sejarawan, beliau adalah peletak konsep negara Islam modern ketika itu, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sebagai negara maju dan makmur, yang mencapai puncaknya 1650 hingga 1680.
Dan pada akhirnya, mereka pun runtuh hanya karena pengkhianatan seorang anggota istana, yang dikenal dengan nama Sultan Haji. Dengan segala jasa yang telah dilakukan Sunan Gunung Jati, maka umat Islam di Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap, Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Rohimahullah. Perjalanan spiritual Sunan Gunung Jati. Berikut ini adalah kisah-kisah mengenai sosok Sunan Gunung Jati, yang diceritakan dalam beberapa naskah kuno Cirebon. Tersebutlah Rara Santang, adik dari Walang Sungsang, anak Maharaja Sri Baduga Prabu Silihwangi dari istrinya yang kedua, Nyi Subang Larang. Rara Santang yang menikah dengan Raja Mesir, ia melahirkan bayi kembar laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan anak kedua Syarif Ngaripin. Ketika mereka sudah berumur 14 tahun, mereka rajin mempelajari ilmu agama. Lebih-lebih Syarif Hidayat, segala macam kitab agama ia baca. Hingga akhirnya pada suatu hari di Gedung Agung, dia menemukan sebuah kitab yang ditulis dengan tinta emas, sebuah kitab yang bernama Kitab Usul Kalam. Kitab ini memperinci hakikat Nabi Muhammad, dan menjelaskan mengenai Allah yang Maha Suci. Setelah membaca kitab rahasia, yang menjelaskan bahwa jika ingin menjadi manusia istimewa, maka bergurulah kepada Muhammad. Syarif Hidayat merasa setengah tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. Namun, dalam setiap tidurnya, ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara. Wahai Syarif Hidayat, dengarkanlah petunjukku, jika engkau ingin menjadi manusia mulia, sehingga dapat mengimbangi keramat Nabi, carilah dan bergurulah kepada Muhammad. Dalam hatinya, ia merasa pedih mengenang nasibnya yang sudah tidak berayah, sehingga tidak ada yang dapat menuntun mengkaji ilmu. Meskipun demikian, hatinya teguh hendak menuruti petunjuk kitab dan panggilan mimpi. Ia memohon diri kepada ibunya, dan sudah tak dapat dicegah lagi kemauannya. Ia tidak tertarik pada kedudukan sebagai raja. Syarif Hidayat mulai mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia berziarah ke patilasan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah, tetapi belum juga memperoleh petunjuk. Lalu ia sholat hajat 2 rakaat, memuji Tuhan, membaca sholawat Nabi, dan mengucapkan taubat. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jambini. Di sana, ia bertemu dengan naga Pratala yang menderita sakit bengkak. Sang naga minta diobati, dan Syarif Hidayat hanya menjawab, "Jika aku benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, pastilah engkau sembuh." Seketika naga Pratala menjadi sembuh. Kemudian, ia memberikan sebuah cincin pusaka bernama Marembut, yang berkhasiat dapat melihat segala isi bumi dan langit. Oleh naga Pratala, Syarif Hidayat dianjurkan agar pergi ke Pulau Majeti, atau Mardada, untuk menemui seorang pertapa di sana. Pulau Mardada dihuni oleh binatang buas dan berbisa, yang sedang menjaga sebuah keranda biduri. Di sebuah cabang kayu yang tinggi, Syarif Hidayat melihat ada seorang pemuda bernama Syekh Nataulol sedang bertapa. Pemuda itu menjelaskan, bahwa tidak ada harapan untuk menemui orang yang sudah tiada, lebih baik berusaha mendapatkan cincin mulikat, yang berada di tangan Nabi Sulaiman. Ia menjelaskan, bahwa barang siapa memiliki cincin mulikat, ia akan menguasai seisi langit dan bumi, serta dihormati oleh umat manusia. Syarif Hidayat kemudian mengajak Syekh Nataulol bersama-sama mengambil cincin tersebut. Ketika Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaiman, jenazah Nabi Sulaiman seolah-olah hidup, dan memberikan cincin mulikat kepadanya. Syekh Nataulol mencoba merebut cincin tersebut, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaiman, sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataulol melesat jatuh di Pulau Jawa, sedangkan Syarif Hidayat jatuh di Pulau Serandil. Cerita dalam catatan ini, diselingi juga oleh kisah Rara Santang, yang merindukan sang anak, Syarif Hidayat. Sudah 10 tahun Rara Santang ditinggal putranya. Ia selalu berdoa, agar anaknya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Tiba-tiba, ia mendengar suara berikut ini. Anakmu yang muda itu akan menjadi raja, keratonnya di Bani Israel, bergelar Abdul Sapingi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu Syarif Hidayat, sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa. Akhirnya, Rara Santang kembali ke Pulau Jawa, menantikan anaknya di Gunung Jati, menuruti pesan dari Syekh Datuk Kahfi. Cerita kembali ke Syarif Hidayat yang jatuh di Gunung Surandil. Di sana, ia melihat sebuah kendi berisi air sorga, yang sangat harum baunya. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayat meminumnya. Karena ia hanya menghabiskan setengahnya, kendi itu meramalkan, bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng. Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan, namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah berkata demikian, kendi itu pun lenyap. Syarif Hidayat kemudian bertemu dengan Syekh Komarullah. Atas anjurannya, Syekh Komarullah pergi ke Jawa, dan menetap di Gunung Muria, dengan gelar Syekh Ampel Denta. Dengan demikian, sudah 4 orang Syekh dari Mekah yang tiba di tanah Jawa. Suatu ketika, Nabi Alias atau Nabi Ilyas menyamar sebagai seorang wanita pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat, bahwa rotinya adalah roti surga. Dan barang siapa yang memakan roti itu, maka ia akan mengerti berbagai macam bahasa Arab, Quraisy, Asi, Pancingan, Inggris, Cina, dan Turki. Nabi Alias juga memberi petunjuk, bahwa jika hendak mencari Muhammad, maka ikutilah seseorang yang menunggang kuda di angkasa. Dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk. Wanita pemberi petunjuk itu hilang seketika, dan tiba-tiba di angkasa tampak seorang penunggang kuda. Syarif Hidayat melesat ke angkasa, lalu membonceng di ekor kuda. Nabi Khidir penunggang kuda menyentakkan kudanya, hingga Syarif Hidayat terpelanting, dan jatuh di negeri Ajrak, di hadapan Abdul Sapari. Abdul Sapari memberinya 2 butir buah kalamuksan. 1 buah dimakan habis oleh Syarif Hidayat, dan terasa manis sekali. Sementara, sebuah lagi disimpan untuk lain waktu. Abdul Sapari menyatakan, bahwa tindakan itu menjadi pertanda, bahwasanya kelak akan timbul tantangan-tantangan di saat Syarif Hidayat menjadi sultan. Tidak demikian halnya jika 2 buah itu dihabiskan sekaligus. Akhirnya, buah kalamuksan yang sebuah lagi segera dimakan, namun rasanya sangat pahit dan sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang menghadapi sakratul maut. Ia pun pingsan dengan seketika. Abdul Sapari segera memanggil Patih Sadasatir, untuk memasukkan Syarif Hidayat ke bubungan masjid. Dari situ, Syarif Hidayat mikroj ke langit. Dalam perjalanan mikroj, pertama kali ia sampai di pintu dunia, dan melihat orang-orang yang mati sabil, serta mukmin yang alim, dan kuat beribadat. Di langit kedua, ia bertemu dengan roh-roh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Isa, yang menghadiahkan nama Syarif Amanat Tunggal. Di langit keempat, ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Para pemimpin malaikat juga memberinya nama, antara lain, malaikat Jibril memberi nama Syekh Jabar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Sekar, dan Israel memberinya nama Syekh Garda Pangisepsari. Di langit kelima, ia bertemu dengan ribuan nabi, antara lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka juga menghadiahi nama baru bagi Syarif Hidayat. Nabi Adam memberi nama Syekh Kamil, Nabi Ibrahim memberi nama Saripula, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Marut. Selanjutnya, Syarif Hidayat melihat neraka, dinding jalal, dan meniti Sirotol Mustaqim. Akhirnya, ia tiba di langit ketujuh dan melihat cahaya terang benderang. Di langit ketujuh Syarif Hidayat bertemu dengan Nabi Muhammad yang sedang tafakur. Nabi Muhammad menjelaskan, bahwa ia sudah meninggal. Karena itu, ia tidak boleh mengajar umat manusia. Apalagi, karena di dunia sudah ada wakilnya, yakni para fakir, haji, kitab Al-Quran, puji-pujian, dan segala macam ilmu telah lengkap di dunia.
Akan tetapi, Syarif Hidayat berkeras tak mau berguru pada aksara. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi Muhammad, terutama tentang makna asasi kalimat syahadat, dan perbedaannya dengan zikir satari. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif Hidayat, dan menganugerahkan jubah akbar. Syarif Hidayat diperintahkan agar pergi ke Tanah Jawa, dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati, serta tetap memelihara dan menjaga syariat. Syarif Hidayat lalu turun dari langit ketujuh, ke puncak Masjid Sungsang diajak, dan kembali ke Gunung Jati. Di sana ia bertemu dengan bundanya, yang sudah menjadi pertapa wanita bernama Babu Dampul, sedangkan Syekh Nurjati telah pindah ke Gua Dalam. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayat. Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat, dan meminta agar Syarif Hidayat menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul, tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati. Akhirnya, atas petunjuk cincin marembut, ia mencegatnya di tengah jalan. Keduanya kemudian mendiskusikan ilmu agama. Syekh Nurjati memberi nama Syarif Hidayat dengan nama Pangeran Karbon, dan kelak jika sudah menjadi Sultan bergelar Sultan Jati Purba. Selesai mengutarakan pesan-pesannya, Syekh Nurjati tiba-tiba lenyap, dan tidak pernah muncul lagi sebagai Syekh Nurjati, melainkan sudah bernama Pangeran Panjunan, atau Syekh Siti Jenar, dan bergelar Sunan Sasmita. Dengan perantaraan cincin marembut, Syarif Hidayat melihat kemana sebenarnya kepergian Syekh Nurjati. Dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, atau Sayyid Al-Kamil, adalah salah seorang dari anggota Wali Songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi, dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin, bin Ali Nurul Alam, dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah adalah seorang pendakwah yang dikenal gigih, dan disebut dengan julukan Wali ke-9 dari Wali Songo. Tokoh Wali Songo satu ini cukup terkenal, dalam perjalanan kisah sejarah perjuangannya saat melawan penjajah, serta dalam kisah perkembangan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang, atau Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama sekaligus uak Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua, pada tahun 1479. Sunan Gunung Jati kemudian diberikan gelar, Ingkang Sinuhun Kanjeng Susunan Jati Purbawisesa, Panetep Panata Gama Aulia Allahu, Khalifatur Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin, bin Ali Nurul Alam, yang menikah dengan Nyimas Rara Santang, putri dari Jayadewata, yang bergelar Sri Baduga Maharaja, yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah, ia bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim, bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Sayyid Abdul Malik Asmat Khan dari India, serta masih keturunan dari Alwi Amul Faqih Hadramaut. Pada masa lalu, terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah, yang diklaim oleh beberapa pihak, dan menimbulkan kesimpang siuran. Sehingga, pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan, dan alim ulama senusantara, dan Gotra Sawala pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon. Maka Pangeran Raja Nasiruddin yang bergelar Wangsakerta, beliau mengadakan penelitian dan penelusuran, serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya, pada tahun 1680 disusunlah Kitab Negara Kertabumi, yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah, atau Tritya Sarga, yang sudah diluruskan dari kesimpang siuran klaim oleh banyak pihak.
Sunan Gunung Jati sebenarnya telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai wilayah di Nusantara. Namun sosoknya lebih dikenal ketika beliau sedang memperjuangkan Islam di Kesultanan Cirebon. Selain sebagai pendakwah atau penyebar agama Islam, Sunan Gunung Jati sangat dikenal sebagai pahlawan yang diriwayatkan pernah melawan penjajah dari Portugis. Saat hendak menginjak di usia dewasa, Sunan Gunung Jati diberikan sebuah mandat untuk memimpin kerajaan menggantikan ayahandanya, namun beliau menolaknya. Alasan utamanya adalah karena beliau ingin menyebarkan agama Islam ke seluruh Nusantara. Tempat tinggalnya semula berada di wilayah Timur Tengah, namun Sunan Gunung Jati pulang ke tanah kelahiran ibundanya, yaitu Nyimas Rara Santang, yaitu Tanah Jawa, dengan niat menyebarkan agama Islam. Popularitas Syarif Hidayatullah waktu itu disebabkan kepemimpinannya yang dianggap adil dan bijaksana. Bahwasanya, ia memiliki pengaruh yang begitu besar saat menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Ada beberapa langkah atau nilai-nilai yang pernah dijalankan oleh Sunan Gunung Jati ketika beliau memerintah sebagai seorang raja, maupun seorang ulama atau pendakwah penyebar agama Islam. Pertama, yaitu beliau sering menjalin silaturahim. Kala itu, model silaturahim yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah, yakni dengan mempererat perkawinan antar suku. Yang kedua, yaitu memberdayakan rakyat dengan memberikan keterampilan pembuatan kerajinan, untuk meningkatkan ekonomi rakyat lokal. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga melakukan pemberdayaan dalam bidang kepemimpinan. Hal tersebut dimaksudkan, agar setiap pemimpin di masyarakat bisa mengurus rakyatnya dengan penuh kasih sayang, dan harus bisa mengendalikan, serta mengerti keinginan rakyatnya. Yang ketiga, Sunan Gunung Jati selalu berdakwah langsung ke masyarakat bawah yang istilah sekarang belusukan. Dengan cara itu, dia bisa memahami karakter masyarakat yang dikunjunginya sekaligus menjadi solver problem. Yang keempat, Sunan Gunung Jati mengubah aturan bulu bekti, atau pajak, menjadi atur bekti, atau zakat, infak, dan sodako. Kebijakan sang wali untuk menghentikan pengiriman garam dan terasi, sebagai upeti atau pajak ke Pajajaran, yang juga diterapkan di Cirebon. Di masa pemerintahannya, di Cirebon tidak dikenakan wajib pajak. Para ku dan gegeden yang berada di bawah perlindungan kerajaan Cirebon, dengan sukarela memberikan hasil panen, atau hasil tangkapan ikannya kepada negara setahun sekali, tanpa ditentukan jumlahnya. Yang kelima, Sunan Gunung Jati memperbaiki sistem penegakan hukum. Sunan Gunung Jati menerapkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, dan membuat efek jera bagi pelakunya tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Yang keenam, Sunan Gunung Jati menjaga stabilitas keamanan nasional dan regional. Pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon memiliki sistem keamanan yang berlapis-lapis, untuk menjaga serangan dari pihak luar. Diceritakan, Sunan Gunung Jati juga memiliki banyak kemampuan lainnya, yang cukup jarang dimiliki oleh ulama pada umumnya. Di antara adalah, Sunan Gunung Jati adalah seorang yang ahli bahasa, ahli menyusun strategi politik dan peperangan, ahli ilmu pengobatan, dan ahli dalam ilmu agama. Pada saat itu, beliau sangat terkenal karena kemahirannya untuk mendeteksi berbagai gejala penyakit, sekaligus menyembuhkannya. Warga percaya bahwa Sunan Gunung Jati memiliki kesaktian untuk menyembuhkan berbagai penyakit, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah cinta Raden Syarif Hidayatullah saat itu yang cukup populer, yakni pada saat ia bertemu dengan seorang putri kaisar dari negeri Cina, yang bernama Nyi Ong Tin Nio. Pernikahan tersebut bermula ketika Sunan Gunung Jati berhasil menyelesaikan sebuah tantangan yang berkaitan dengan kesaktian sang Sunan. Kaisar mengajukan beberapa pertanyaan, yang semuanya berhasil dijawab, dan berhasil dibuktikan kebenarnya. Keberhasilan Sunan Gunung Jati dalam melewati tantangan tersebut, akhirnya berujung pada pernikahan, dan menuntun putri Nyi Ong Tin Nio untuk memeluk agama Islam. Beliau juga telah berhasil mengislamkan ribuan prajurit perang, yang berada di bawah pimpinan Kaisar.
Perjalanan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati, beliau lakukan dengan melalui berbagai cara, seperti lewat pernikahan, akulturasi budaya, kesenian, dan sebagainya. Syarif Hidayatullah juga menyebarkan Islam melalui peperangan, yakni pada saat memperjuangkan Kesultanan Cirebon. Ketangguhan yang dimilikinya, membuat banyak orang kagum, dan mengenalnya hingga saat ini. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Raden Syarif dikenal cukup unik. Hampir sama dengan wali-wali lainnya, beliau menggunakan metode kesenian, yang saat itu mudah diterima oleh warga Cirebon. Sebagai contoh, media penyebaran Islam yang digunakannya berupa gamelan. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan seni gamelan dari Raden Syarif, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam menggunakan adat dan budaya lokal, serta melalui kesenian daerah. Hasilnya, Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, secara damai, dan tanpa ada peperangan. Salah satu contohnya adalah, beliau menggunakannya sebuah gamelan sekaten, sebagai media penyebaran Islam pada masa itu kepada masyarakat. Sunan Gunung Jati biasa menabuh gamelan sekaten itu pada waktu ada keramaian, yakni pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat yang menyaksikan penabuhan gamelan tersebut diharuskan membayarnya, namun pembayaran tersebut tidak dengan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itulah, gamelan itu disebut gamelan sekaten, yang berasal dari kata syahadatain, yang berarti 2 kalimat syahadat. Untuk menyokong syiar Islam beliau, pada sekitar 1480 Masehi, atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati, Sunan Gunung Jati dan Wali Songo lainnya juga membangun Masjid Agung, Sang Cipta Rasa. Hingga saat ini, bangunan tersebut masih berdiri sesuai dengan aslinya. Perjuangan Syarif yang paling terkenal adalah, yaitu saat pendirian Kesultanan Banten, beserta jatuhnya Sunda Kelapa. Syarif Hidayatullah mengalami perjuangan yang cukup sulit, karena pada saat itu terdapat ekspansi Portugis ke wilayah Nusantara. Beliau memiliki peran besar untuk membimbing Pati Unus, yang akhirnya mengalami kemenangan saat mengusir Portugis di wilayah Cirebon. Kecerdasan dan kemampuannya menyusun strategi perang, membuat pihak musuh mundur dalam peperangan. Metode dakwah Syarif Hidayatullah menjadi semakin halus dan ramah, setelah ia pulang dari Makkah bersama putranya, yakni Maulana Hasanuddin. Mereka berdua membantu setiap orang di wilayah Banten, untuk memeluk Islam dengan sukarela. Perjuangan Syarif Hidayatullah bersama anaknya tetap berlanjut, hingga Portugis benar-benar mundur. Kemudian mereka juga berjasa atas peristiwa penyatuan Banten, sehingga banyak orang yang menganggap, bahwa yang mengusai Banten pada saat itu adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berada di masa peralihan yang cukup menegangkan ketika itu, khususnya Pulau Jawa yang akan menerima nilai baru, yakni ajaran Kristen yang disebarkan oleh para penjajah. Nilai tersebut dibawa oleh kedatangan Portugis, yang pada saat itu berhasil menguasai wilayah Maluku untuk pertama kalinya. Namun Portugis gagal mengambil alih Jawa, karena usaha dan perjuangan Sunan Gunung Jati, beserta para murid-muridnya yang berada di bawah bimbingannya. Beliau menghadapi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda, dari para wali-wali sebelumnya. Ia menghadapi masyarakat yang pada saat itu memeluk ajaran Tionghoa, dan berasal dari etnis Cina. Dalam perkembangannya, Sunan Gunung Jati melakukan akulturasi budaya dengan nilai-nilai Islam, yang bisa diterima oleh warga etnis Cina. Namun, beliau juga masih menggunakan metode, yang erat kaitannya dengan kepercayaan warga lokal, tentang ajaran Hindu-Buddha. Hal itu terbukti ketika ia mengislamkan para warga melalui pertunjukan gamelan. Raden Syarif Hidayatullah mengajarkan nilai yang cukup penting, yakni bersikap toleransi, sehingga Islam bisa diterima dengan mudah oleh banyak orang. Ajaran tersebut sangat terkenal hingga kini. Ada juga ajaran yang berupa MA5, atau Moh Limo, seperti halnya yang diajarkan oleh Sunan Ampel. Kata Moh berasal dari bahasa Jawa, yang artinya tidak. Dan Limo artinya adalah 5. Jadi, arti dari Moh Limo adalah,
tidak melakukan 5 hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun isi dari ajaran moh limo adalah, yang pertama adalah moh mabuk, atau tidak mabuk atau minum-minuman. Yang kedua adalah moh main, atau tidak main, atau tidak berjudi. Yang ketiga adalah moh madon, atau tidak main perempuan. Yang keempat adalah moh madat, atau tidak nyandu. Dan yang kelima adalah moh maling, atau tidak mencuri. Keberhasilan beliau dalam menyebarkan Islam, melalui beberapa penjelasan yang telah disebutkan tadi, telah memberikan informasi tentang banyaknya keberhasilan dan pencapaian yang telah dilakukan oleh sosok Sunan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diperkirakan berumur sampai 120 tahun. Beliau diperkirakan wafat di pertengahan abad 15, sekitar tahun 1568 Masehi. Beliau dimakamkan di sebuah bukit di daerah Cirebon. Bukit itu bernama Bukit Sembung, yang secara khusus didirikan di pinggir kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati berada kompleks pemakaman seluas 5 hektar. Di Gunung Sembung, terdapat kurang lebih 500 makam. Di lokasi ini, terdapat juga makam istri Sunan Gunung Jati, yaitu Putri Ong Tinio, atau Nyi Ratu Rara Semanding. Makam Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai wilayah di Cirebon, Jawa Barat, atau daerah Jawa lainnya, bahkan ada yang sampai datang dari luar Pulau Jawa. Khususnya pada malam Jumat Kliwon, suasana makam akan sangat ramai dengan para peziarah. Pada bulan Maulid, pusaka-pusaka keraton akan diarak dari keraton melalui alun-alun, yakni pada perayaan Panjang Jimat. Komplek makam Sunan Gunung Jati terdapat 2 area bukit, yaitu Bukit Sembung dan Bukit Gunung Jati, yang hanya berjarak ratusan meter. Demikianlah kisah perjalanan hidup dari Raden Syarif Hidayatullah, atau yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah perjuangan dakwah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.